Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan. Pengasuh dan pemomong pertama kali atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari pertama ialah Ummu Aiman, yaitu seorang budak perempuan dari Habasah atau Ethiopia. Budak perempuan milik Bapak Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Sedangkan perempuan yang menyusui atau meneteki pertama kali bayi Nabi Muhammad SAW adalah Suwaibah, yaitu budak perempuan milik paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Sudah menjadi tradisi bagi bangsawan Quraisy di kota Mekah menyerahkan anak-anak mereka yang masih bayi untuk dipelihara di daerah pegunungan, disusui oleh perempuan-perempuan Badui sampai pada saat bayi itu berusia 3 atau sampai 4 tahun. Tujuan dari penyusuan dan pemindahan di daerah pegunungan itu agar si bayi itu selama penyusuan di pegunungan mendapatkan udara yang bersih dan segar, dapat berbicara dengan bahasa Arab asli yang belum bercampur. Begitu juga udara pegunungan lebih bersih dan segar bila dibandingkan dengan udara di perkotaan yang sudah banyak polusi. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW pada masa bayinya sampai dengan berumur 4 tahun. Siti Aminah, yaitu ibu Nabi Muhammad SAW, menyerahkan bayinya kepada perempuan penyusu Arab pegunungan yang bernama Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Para pengasuh dan penyusu dari Bani Sa'ad ini selalu mencari anak asuh dari orang bangsawan, orang-orang mulia, seperti halnya dengan anak asuh Nabi Muhammad SAW ini. Bayi Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan dari bangsawan Quraisy, keturunan dari orang-orang yang pangkat, berwibawa, dan berpengaruh di kalangan bangsa Quraisy. Suami dari Halimah As-Sa'diyah ialah Al-Haris bin Abdul Uzza. Ia adalah seorang laki-laki yang amat fakir. Setelah melihat bayi Nabi Muhammad SAW ini, ia berkata kepadanya, yaitu Halimah, mudah-mudahan Allah menjadikan bayi ini sebagai berkah. Memang jadi kenyataan. Semenjak Halimah membawa pulang anak susunya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah keluarganya, ia dan keluarganya telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Binatang-binatang ternaknya gemuk dan mengeluarkan banyak air susu. Sungguh benar-benar membawa berkah bayi ini bagi keluarganya dalam segala hal. Selama 50 bulan atau 4 tahun lebih, Nabi Muhammad di bawah asuhan dan susuan Halimah As-Sa'diyah dan dibantu oleh suaminya beserta anak perempuannya yang bernama Asyima dengan perlakuan yang penuh kasih sayang dan penuh kecintaan. Selama dalam asuhan Halimah, Nabi Muhammad SAW bergaul, bermain bersama anak desa, menggembalakan kambing. Dalam masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Pada usia 5 bulan, ia sudah pandai berjalan. Pada usia 9 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah bisa berbicara. Pada usia 2 tahun, ia sudah bisa dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah.
Pada usia itu, ia berhenti menyusu. Saatnya pun tiba bagi Halimah untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Dengan berat hati, Halimah harus berpisah dengan anak asuh yang membawa berkah itu. Aminah sangat senang melihat anaknya kembali dengan segar bugar. Perpisahan Halimah dengan Nabi Muhammad SAW tidak berlangsung lama. Kota Mekah diserang wabah penyakit. Untuk menjaga keselamatannya, Aminah kembali menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada Halimah. Dalam masa asuhan kali ini, Halimah dan anak-anaknya sering menemukan keajaiban. Anak-anak Halimah sering mendengar suara yang orang memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Padahal mereka tidak melihat siapapun. Pada saat lain, anak Halimah yang bernama Dimroh pulang dari bermain sambil menangis. Ia berkata bahwa ada orang yang menangkap Muhammad. Orang itu besar-besar dan berpakaian putih-putih. Halimah kemudian bergegas menyusul Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di sana, ia menjumpai Nabi Muhammad SAW tengah sendirian menengadah ke langit. Halimah pun bertanya, "Ada apa, wahai Muhammad?" Muhammad pun bercerita, "Ada 2 malaikat turun dari langit. Mereka memberikan salam kepadaku. Mereka kemudian membaringkanku, membuka bajuku, membelah dadaku, dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Mereka lalu kembali menutup dadaku. Aku tidak merasa sakit dan tidak ada bekasnya." Kedua malaikat itu baru saja menghilang ke angkasa. Kedua malaikat itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikael. Setelah menutup dadanya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad diberi cap kenabian. Cap itu ada di antara kedua bahu beliau. Adapun air yang digunakan mencuci dada Nabi Muhammad SAW adalah air Yam-Yam. Tujuan perbedaan dada Nabi Muhammad SAW di saat berusia 4 tahun yaitu diisi dengan kesabaran, keyakinan, serta keislaman, dan agar beliau terhindar dari segala macam godaan hawa nafsu kesetanan. Sejak kejadian itu, Halimah As-Sa'diyah merasa takut. Ia merasa tidak mampu lagi mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan pada usia 4 tahun, akhirnya Halimah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya sendiri yaitu Aminah sejak usia mulai 4 tahun. Demikian sekilas kisah Nabi Muhammad SAW dalam masa asuhan bagian yang pertama. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.